Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, channel saya terkena teguran pedoman komunitas YouTube. Apakah channel saya itu akan aman dan lolos nanti di saat daftar monetisasi? Nah, di sini saya jawab, channel di saat nanti daftar monetisasi yang ditinjau adalah isi konten. Karena yang namanya teguran pedoman komunitas itu ada masanya. Masa berlakunya sekian bulan. Nah, kalau memang sudah habis nih masa tegurannya, sudah berarti kan channel kita sudah tidak ada lagi teguran nih, karena kita tidak lagi membuat pelanggaran. Kecuali kalau kita membuat pelanggaran lagi, masa berlakunya terus berlanjut, dan apabila channel kita sudah mendapatkan syarat monetisasi, ya pastinya kita nunggu dulu masa berlakunya habis. Ya, ingat, kalau kita terkena teguran pedoman komunitas YouTube dan masa berlakunya sudah habis, tentunya nanti di saat channel kita daftar monetisasi itu akan aman. Karena yang ditinjau oleh pihak YouTube di saat daftar monetisasi adalah isi kontennya. Meskipun channel kita sudah pernah terkena teguran, tapi kalau kontennya itu memang betul-betul konten original, itu akan aman. Kecuali nih channel kita sudah terkena teguran pedoman komunitas YouTube dan upload konten kita itu uploadnya bukan upload video original kita, ya, hasil dari reupload, yaitu sudah jelas-jelas tidak akan bisa dimonetisasi, ya. Jadi yang akan ditinjau oleh pihak YouTube itu adalah isi konten. Untuk masalah teguran pedoman komunitas YouTube, meskipun ada nih, biasanya sahabat semua di dashboard channel itu kan ada ya yang warna merah. Nah, apabila masa pelanggarannya tersebut sudah habis, itu biasanya kan ada yang 1 minggu, ada yang 3 bulan. Nah, itu kalau memang sudah habis, kita aman monetisasinya. Tapi yang harus kita perhatikan itu di saat daftar monetisasi, kita harus teliti isi konten kita. Apakah isi konten kita memang betul-betul hasil karya kita sendiri atau memang hasil reupload. Kalau ada yang hasil reupload, mau tidak mau kita bersihkan dulu kalau mau aman monetisasinya. Ya, itu kadang-kadang kan untuk saat ini sahabat-sahabatku, banyak para YouTuber pemula yang ingin instan, ya, ingin instan, cepat mendapatkan syarat monetisasi 1000 subscribe dengan 4000 jam tayang YouTube, tetapi mereka kebanyakan upload konten yang mungkin konten tersebut hanya untuk mendapatkan banyak viewer dan mendapatkan banyak jam tayang, padahal jelas-jelas kontennya itu tidak akan bisa dimonetisasi. Sangat disayangkan, kita kan sudah berkorban pulsa, sudah berkorban waktu untuk membuat konten, tapi kan konten kitanya tidak bisa dimonetisasi, sia-sia. Nah, jadi intinya kalau memang kita ingin betul-betul menjadi partner YouTube, mau tidak mau ya harus beranikan diri membuat konten yang betul-betul konten original. Banyak jenis konten original yang harus kita pilih, mungkin ya, yang cocok dengan bakat dan kemampuan kita. Kita bisa ambil, ya. Misalkan kemampuannya bertani, ya bertani. Kalau memang kemampuannya ngeplog, ya ngeplog, ya. Itu banyak sebetulnya konten-konten original. Daripada kita memanfaatkan konten hasil reupload, justru nanti akan membuat channel kita gagal. Kan di saat kita daftar monetisasi, sudah pasti kita akan tegang, ya. Tegang, apakah channel saya akan lolos di monetisasi atau tidak. Tapi kalau memang kontennya original, saya yakin nggak bakalan begitu tegang, ya. Saya yakin paling tegangnya, kok belum ada kabar nih apakah lolos atau tidaknya, paling gitu doang. Tapi kalau kontennya itu memang betul-betul ada hasil konten reupload, itu pasti akan bertanya-tanya, ini lolos atau tidak, lolos atau tidak, lolos atau tidak. Nah, jadi intinya nih, apabila sahabat-sahabat semua terkena teguran pedoman komunitas YouTube, di saat kena teguran pertama, jangan sekali-kali melakukan pelanggaran yang kedua kali, ya. Jangan melakukan pelanggaran yang kedua kali, karena
apabila kita melakukan pelanggaran lagi nih yang kedua kali, masa berlakunya pun akan perpanjang lagi ya. Apalagi nih sudah 2 kali terkena teguran, justru masa berlakunya masih aktif nih ya. Teguran kedua masih aktif nih masa berlakunya, kita membuat pelanggaran lagi, ya itulah yang akan membuat channel kita, bukan berarti channel kita dibilang diperpanjang lagi pelanggarannya, justru channel kita akan dihapus. Itu yang harus kita perhatikan buat para YouTuber pemula, karena yang namanya teguran itu banyak macamnya. Teguran klaim hak cipta itu bisa jadi terkena hukuman channel kita ya. Teguran klaim hak cipta bagaimana nih? Seperti ini, di saat kita upload konten, dan konten yang kita upload itu memang ada yang memiliki ataupun ada yang ya dibilang mengklaim. Misalkan saya pernah buat konten seperti cara download KineMaster tanpa watermark. Itu sudah jelas-jelas KineMaster tersebut ada yang memiliki. Dan apabila saya upload sudah jelas-jelas saya terkena teguran klaim hak cipta. Nah, itu sudah pasti channel kita terkena hukuman. Itu kalau kita terkena teguran klaim hak cipta. Beda lagi nih kalau tegurannya tentang upload konten yang kontennya itu bermasalah. Misalkan konten-konten yang melanggar, pertama konten kedewasaan, kedua konten kecelakaan, ataupun konten kekerasan. Itu kan memang tidak boleh ya kita upload, ataupun ya dibilang konten-konten yang mungkin membahayakan bukan hanya si pihak konten kreator dan juga bisa membahayakan pihak penonton, itu memang tidak boleh. Nah, dan usahakan untuk saat ini banyak para konten kreator yang melakukan live streaming, justru mereka tidak mau menampilkan wajah, tetapi di saat tidak menampilkan wajah, kita hanya menampilkan layar televisi ataupun kita menunjukkan anak-anak di dalam live streaming tersebut ya. Walaupun kita tanpa sengaja nih di saat kita live, tapi ada anak kecil di dalam live streaming tersebut, sudah jelas-jelas channel kita akan terkena teguran. Percaya sok, apabila sahabat semua live nih, lalu di depan kamera kita munculkan anak kecil aja lagi bermain kayak lagi apa, itu sudah pasti live kita akan dihapus dan channel kita terkena teguran. Maka dari itu hati-hatilah, terutama buat yang sedang ngejar 4000 jam tayang. Kan sudah jelas-jelas kita live streaming itu untuk mencari jam waktu tonton, dan di saat kita sudah live itu pasti akan melihat pendapatan jam tayangnya. Kalau pendapatan jam tayangnya tidak masuk karena videonya terkena teguran atau videonya dihapus, ya kan kita capek juga, sudah melakukan live tapi jam tayangnya tidak masuk. Jadi intinya di sini, apabila channel kita kena teguran dan konten kita memang original, itu bisa aman dimonetisasi, kecuali kalau channel kita kena teguran dan masa tegurannya masih aktif, ya kita nunggu dulu masa berlakunya habis baru bisa daftar monetisasi ya. Dan usahakan di saat nanti kita daftar monetisasi, perhatikan dulu nih masa berlaku pelanggaran kita, kan bisa melihat di dashboard kita hukumannya berapa hari. Itu biasanya di email juga suka ada, kita cek aja di email ya. Nah, jadi intinya sekali lagi saya bahas ya biar lebih jelas. Apabila channel kita terkena teguran pedoman komunitas YouTube dan teguran tersebut sudah habis masa berlakunya, dan channel kita di saat daftar monetisasi, selagi konten kita original, itu akan bisa dimonetisasi ya. Semoga aja bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.